Jadi sengaja di tahun 2021 ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, kita berbincang tentang bagaimana kehidupan di pesantren, suka duka di pesantren, dan bagaimana kita termasuk mempertahankan tradisi-tradisi, dan khususnya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah di pesantren atau ingin mesantrenkan anaknya, bisa bagaimana dapat tips dan triknya dari Ustadz kita, Ustadz Saiful Bahri. Beliau adalah pengajar sekaligus bagian dari yang mengurusi santri di pesantren Darul Qolam di Gintung, Balaraja, Tangerang. Jadi salah satu pesantren terbesar bahkan di Indonesia. Kalau saya sering search di internet tentang 10 pesantren terbaik di Indonesia, itu Darul Qolam masuk. Atau kalau misalkan pesantren termegah di Indonesia, itu ada masuk 20 pesantren termegah di Indonesia, itu selalu masuk karena pesantren Darul Qolam sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun untuk mendidik santrinya di lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan modern di Darul Qolam di Gintung, Balaraja, Tangerang, dan telah menjadi salah satu pesantren yang secara nasional diakui sebagai pesantren yang memang melahirkan para generasi bangsa yang luar biasa kiprahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Saiful Bahri dan semua rekan-rekan yang hadir di acara Kupi Rumpi. Kumpul inspiratif tidak sekedar ngerumpi. Jadi ini acara rutin sebenarnya. Temanya beragam, tentang media sosial, tentang sosial, belum pernah bahas politik sih, tapi tentang ekonomi, tentang bisnis, termasuk tentang keagamaan, dan juga tentang keluarga dan bedah buku dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya telah kehadiran Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz Saiful Bahri, apa kabar? Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz Latif sehat. Alhamdulillah. Wah, ikut dipanggil Ustadz ya, Alhamdulillah. Kebagian berkah jadi dipanggil Ustadz Ustadz Saiful Bahri. Nah, sengaja kali ini saya mengundang Ustadz Saiful Bahri. Ini guru saya, mentor saya. Saya banyak belajar dari beliau, saya banyak menggali ilmu. Beliau juga guru saya dan selalu akan jadi guru saya. Dan sekali ini akan bahas buku yang beliau tulis. Sejatinya beliau sudah menulis beberapa banyak sekali tulisan. Buku yang terbit diantaranya adalah Lost in Pesantren, dan satu lagi nih yang cukup fenomenal dan cukup terkenal adalah 7 Jurus Betah di Pesantren. Nah, ini yang kita akan bahas. Dan kali ini kita akan bahas tentang 7 jurus betah di pesantren, terkait dengan bedah buku yang sudah beliau nih malang melintang, saya lihat di Instagramnya keliling-keliling untuk bagian dari syiar tentang betah di pesantren. Jadi Ustadz Saiful Bahri ini sudah jadi sangat kompeten untuk bercerita tentang bagaimana jurus betah di pesantren. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berencana, karena saya juga sering berhadapan dengan para calon wali santri yang nanya-nanya tentang pesantren atau yang niat untuk mesantrenkan anaknya, ada yang takut juga gimana dan sebagainya. Banyak yang bertanya tentang pesantren. Atau mungkin juga ada yang wali santri yang mau bagaimana sih tips anak saya ini suka kalau habis liburan biasanya juga sering nggak betah masuk pesantren. Atau biasanya banyak yang muntaber, mundur tanpa berita ya. Jadi begitu liburan nggak balik lagi, sering gitu juga ya. Iya. Nah, ini nanti tips-tipsnya bagaimana? Termasuk karena saya juga 6 tahun di pesantren, jadi merasakan bagaimana suka dukanya di santri, dan juga termasuk Ustadz Saiful Bahri ini kenapa saya bilang kompeten, karena sudah sekitar 27 tahun kalau saya ingat saya ya di pesantren ya. Menghadapi 27 tahun di pesantren itu sudah bukan hal yang sedikit lagi. Bahkan dibilang sudah makan asam garam dan sampai ke kerak-keraknya itu sudah hafal tuh tentang bagaimana dunia di pesantren ya. Baik, Ustadz, tadi saya sudah cerita ke teman-teman bahwasannya Ustadz ini sudah berpuluh-puluh tahun di pesantren, juga pernah jadi santri. Jadi sangat-sangat oke. Dan kalau sebelum masuk ke materi, Ustadz, sebenarnya kenapa sih Ustadz mau nulis buku tentang ini? Dan apa sih yang melatar belakangnya Ustadz nulis buku tentang 7 jurus betah di pesantren? Dan kalau mau disinggung ya boleh tentang Lost in Pesantren barangkali. Baik. Terima kasih. Saya manggilnya Ustadz Latif aja ya. Aduh, semoga berkah juga. Alhamdulillah. Semoga berkah. Baik, hidup saya memang banyak di pesantren, terutama di pesantren Darul Qolam. Selain keliling ke beberapa pesantren, baik yang ada di Banten terutama atau di luar Banten. Kemudian dari
berinteraksi dengan santri di pesantren, saya merasakan dan melihat, menyaksikan ada problem-problem yang dihadapi oleh santri yang tinggal di pesantren saat ini. Tentunya ada perbedaan antara santri hari ini dengan santri pada masa lalu. Pesantren hari ini dengan pesantren masa lalu gitu. Buku ini lahir ya dari fakta-fakta yang ada, Ustaz Latif. Bahwa secara sederhana saya melakukan sebuah survei, 7 dari 10 santri itu tidak betah di pesantren. 7 dari 10, wow. Iya. 7 dari 10 tidak betah di pesantren. Lalu saya temukan semacam hipotesanya gitu ya. Apakah gara-gara ini, iya, gara-gara ini, iya. Gara-gara ini bukan, gara-gara ini iya. Saya temukan beberapa temuan-temuan gitu kan, yang menyebabkan mereka tidak betah di pesantren. Sampai akhirnya setelah diamini oleh mereka, saya datangi beberapa pesantren sampai ke Jawa Timur, ya mereka punya problem yang sama gitu. Lalu dari problem-problem itu saya berikhtiar, dari pengalaman saya hidup di pesantren, saya mencoba mencari jawaban atau solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh santri di pesantren. Maka lahirlah buku ini gitu. Gitu, Salatif. Yes, jadi ini adalah hasil dari pengalaman pribadi plus research yang dilakukan langsung kepada santri yang betul. Tinggal. Bahkan tadi saya 7 dari 10 yes. Ini saya terus terang mengamini survei ini karena saya juga pernah 6 tahun di pesantren, jadi merasakan juga pasti bahkan mungkin kalau dibilang mungkin 9 dari 10 pernah merasakan tidak betah barangkali saja. Iya. Mungkin kadarnya berbeda-beda betul ya saja. Kadang benar. Kalau boleh ceritakan Sat, root cause-nya, root cause itu istilahnya tuh akar masalahnya sih yang paling banyak tuh kenapa sih mereka nggak betah Sat? Sebelum kita masuk jurus-jurusnya seperti apa Sat ya? Kalau menurut antum seperti apa Sat? Utamanya adalah mereka beralih dari satu fase yang disebut home generation kepada home service kepada self service. Oke. Gitu ya. Dari kehidupan yang biasa dilayani kepada kehidupan yang melayani diri sendiri. Yang kedua, santri hari ini tantangannya dahsyat lah. Dunia komunikasi yang begitu menggiurkan mereka harus tinggalkan gitu. Komunikasi, alat komunikasi yang melenakan harus mereka tinggalkan. Ya, jadi mereka sedang belajar menunda kenikmatan gitu. Ya, dari pola hidup yang saya bilang pertama tadi itu dilayani home service, lalu dia pindah ke pesantren harus self service. Itu yang utamanya di situ. Di samping ada hal-hal lain yang nanti akan saya jelaskan. Oke, siap. Ternyata memang home service ke self service. Nah, ini juga sangat fenomenal dan dunia komunikasi ya, yang terbuka buat siapapun, yang mereka menikmati kemewahan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun sekarang menunda kenikmatan. Nah, saya suka sekali dengan kata menunda kenikmatan. Ini rasanya sama seperti kita di dunia saja. Kita menunda kenikmatan semu untuk kenikmatan yang kekal di akhirat barangkali gitu saja. Masya Allah. Ini saya minjem bahasanya nanti kalau suatu saat saya gunakan di vlog saya atau di kajian silakan. Menunda kenikmatan saja. Siap. Silakan nanti. Oke, siap. Terima kasih. Jadi ini adalah bagian dari research yang memang sudah sampai ke akar masalah dan beliau juga pastinya sudah menghadapi, beliau jadi wali kelas, pernah pengurus berbagai macam ini, pastinya juga menghadapi bahkan bukan hanya wali santri, santrinya dan bahkan juga semua fenomenanya. Siap. Barangkali Ustadz, kalau mau lebih lengkapnya, apakah Ustadz ada hal yang mau disampaikan, baik itu slide atau hal lainnya yang mau lengkap untuk disampaikan barangkali Ustadz, sebelum nanti kita masuk. Baik, saya coba slide ya. Siap, Ustadz. Saya coba lewat slide Salatif. Terima kasih terutama kepada tuan rumah yang sangat kreatif, aktif, yang nggak ada matinya, Salatif ini. Harus selalu hidup. Kemudian hadirin, hadirat yang hadir pada acara hari ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan, mengupas buku yang saya tulis, yang diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun 2019 sebenarnya, Salatif ininya kan, akhir 2019. Apa yang menjadi motivasi saya?
sebelum pandemi. Ya? Oke. Sebelum pandemi gitu. Ininya. 2017. Ini ada gambar-gambar ini ya. Apa namanya tuh? Ada banyak coretan ini Ustaz nih. Oh, coretan ya? Gimana ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Itu sendiri, sepertinya... Nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting jelas ya. tulisannya jelas. Iya. Baik. Jadi buku ini tujuannya saya persembahkan untuk santri yang ingin meraih di pesantren, ingin meraih prestasi di pesantren tapi banyak tantangan. Juga untuk orang tua yang ingin mendidik anak di pesantren tapi banyak kekhawatiran. Ya. Dua hal ini. Orang tua pengen anaknya di pesantren, tapi mereka khawatir. Jangan-jangan gitu ya. Lalu ada santri yang ingin berusaha, dia melihat kehidupan pesantren bisa membawa mereka kepada masa depan yang mereka inginkan gitu. Mereka ingin prestasi, tapi banyak sekali tantangan yang membuat langkah-langkah mereka itu bisa terhenti gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi gitu kan, sambil melempar pertanyaan, benarkah santri tidak betah di pesantren? Gitu ya, ininya. Saya ke Gontor juga, Ustaz Latif, sebelum buku ditulis, saya tanya kepada anak-anak di santri di sana itu, di sini ada yang nggak betah nggak? Banyak, dia bilang. Lah, oh banyak. Yang berhenti banyak nggak? Banyak. Gimana berhentinya? Ada yang ikuran seminggu, 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, 2 tahun kayak gitu. Lalu saya tanya mereka itu, masuk Gontor itu kan susah. Dari ribuan orang hanya diterima sekian ribu aja gitu. Kok bisa nggak betah? Nah, jawaban mereka itu, ya setelah mereka menghadapi satu tantangan yang ada di dalam pesantren, yang berbeda dengan imajinasi mereka sebelum masuk pesantren gitu. Bahwa ternyata tidak cukup kemampuan, tidak cukup tekad gitu kan. Tapi harus ada mental-mental yang dia bisa beradaptasi dengan kehidupan yang ada di pesantren. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan di awal, bahkan benar, saya tanya 10 orang, semuanya nggak betah. Ininya kan. Saya bilang, apa yang membuat mereka nggak betah itu? Gitu ya, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian mengapa 7 gitu? Kan ada 8 gitu ya, Selatif ya. Yes, ada 9, ada 10, kenapa 7 gitu. Ini. Nah, 7 ini anggap fantastis. Ya, langit ada 7. Sab'us samawat. Ya nggak usah Sarif. Sab'us samawat. 7 lapis langit. Soalnya kan. Kita tawaf 7 kali. Ya. Seminggu 7 hari. Ronaldo nomor 7. Ya kan? Beckham nomor 7 juga dulu. Beckham nomor 7 Ustaz, nomor rumah. Oh iya. Ashabul Kahfi itu ada 7 gitu. Jadi 7 ini angka yang pas. Bahkan kalau mungkin Latif pernah dengar nggak, kalau kita mau presentasi, kita mau nulis, ada rumusnya kan. 5 min 2 atau 5 plus 2. Artinya 3. 5 min 2 artinya minimal 3 tema yang ingin kita sampaikan. Atau maksimal 5 plus 2. Gitu kan, 7. Yes. Jadi 7 itu pas. Enggak kurang, enggak kekenyangan gitu. Gitu ya, Selatif ya. Tema-tema yang saya ingin berbicara pada hari ini tentang 15 jalan sukses. Kebanyakan kan? Kebanyakan gitu. Tapi hari ini saya akan berbicara. Nabi aja bilang, sab'atun yuzilluhumullah yauman la dzilla illa dzilluh. 7 kelompok, 7 golongan yang di hari kiamat dia mendapat naungan, di hari yang tidak naungan. 7 lagi. Kalau bukunya Quraisy Shihab terkait dengan membumikan Al-Quran, beliau pernah bilang 7 itu juga sejatinya adalah kalau bilang 7 itu sesuatu yang tidak terhingga. Jadi antum bicara 7 sebenarnya 7 itu mencakup 7 jurus yang tidak terhingga manfaatnya, barangkali gitu. Iya, bisa seperti langit ya. Yes. Nah, bahkan buku terkenal dalam dunia perkembangan diri itu Seven Habits. Ya. Gitu kan? Seven Habits gitu. Jadi bukan 9 Habits kayak gitu. Baik, ini kita lanjut ya. Lanjut, Zat.
Ini slide-slide saya yang dulu saya pakai di berbagai macam tempat bedah buku. Yang di Subang, yang di Jawa, yang di Bogor gitu, yang di Rangkas gitu. Jadi Masuk yang saya di bilang virtual ada sekarang slide-nya. berarti ya. Iya gitu. Anak-anak sekarang kan demen ginian. Jadi fantastic number lah 7 itu ya. Yes. Oke. Kemudian apa yang berat bagi santri di pesantren? Ini. Nah, ini alumni-alumni pesantren silakan berimajinasi lah, flashback ke masa lalu gitu. Apa yang berat dilakoni di pesantren? Untuk santri hari ini yang menyaksikan hari ini, mereka pasti merasakan ada sesuatu yang berat ketika mereka hidup di pesantren. Lalu apa yang dibutuhkan santri di dunia nyata? Nanti saya jelaskan. Ya. Dalam bab ini, Salatip, dalam buku 7 jurus ini, buku ini kan saya tujukan untuk dua. Satu untuk wali santri, yang kedua untuk santri. Pada bab yang pertama itu khusus semacam pesan orang tua kepada anak gitu ya. Yang banyak saya kutip dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tentang apa sebenarnya kemauan dari orang tua terhadap anaknya, harapan-harapannya. Kemudian pada bab 2 saya tulis 7 pesan pesantren untuk orang tua. Jadi memang yang nyantri ini tidak hanya anaknya, orang tua pun harus nyantri. Maka di bab yang kedua itu isinya adalah 7 pesan pesantren untuk orang tua. Bab ketiga itu saya tulis 7 jurus di pesantren. Ini masuk intinya gitu. Ya, apa yang menjadi tantangan santri di pesantren. Nah, bab yang terakhir yang bab keempat itu 7 skill santri hebat. Apa yang menjadi andalan santri-santri sehingga mereka bisa beradaptasi dengan kehidupan di luar. Ada 7 hal, nanti saya jelaskan juga. Nah, yang pada bab pertama itu saya memberi banyak ilustrasi juga ya tentang 7 pesan orang tua kepada anak. Seperti orang tua ingin anak seperti elang yang terbang tinggi, bukan burung merpati yang dikodi, yang diikat sayapnya. Ya, mereka berharap, orang tua berharap anaknya di pesantren supaya ya kayak elang tadi itu. Ininya. Nggak main di rumah aja gitu ya. Cuma main clock nunggu dikasih makan dari tuannya gitu. Nah, ini harapan orang tua. Mereka juga ingin seperti kerang. Ya. Kerang mutiara, bukan kerang rebus. Prosesnya kan menyakitkan. Kerang mutiara melahirkan mutiara itu prosesnya menyakitkan. Sama dengan kehidupan santri di pesantren. Kemudian mereka ingin anak-anaknya menjadi generasi coconut generation ya. Bukan strawberry generation itu. Kelapa itu kokoh dan tangguh. Strawberry itu indah tapi rapuh, kayak gitu ya. Ininya. Maka di pesantren ini supaya mereka punya mental-mental seperti kelapa tadi itu. Nah, sekarang tantangan santri di pesantren. Ini saya temukan dulu penyebabnya sebelum kita kasih formulanya ya. Ya. Pertama, ini saya katakan peralihan dari pola hidup yang dilayani kepada hidup yang melayani diri sendiri, yang saya bilang tadi itu. Dari home service kepada self service. Yang kedua, di pesantren, terutama pesantren modern, ada tuntutan untuk berani, mandiri dan percaya diri. Tanpa itu, tanpa keberanian, waduh, dia bisa nggak nyaman lah. Tuntutan untuk mengaktifkan otak dan memecahkan masalah. Bahwa santri dengan kemandiriannya, dia harus berpikir, mencari solusi atas masalahnya sendiri. Ya, tuntutan apik dan cekatan. 4 hal ini, ya, yang menjadi benteng utama sebenarnya. Kalau ini tidak ada, roboh, maka kehidupan dia di pesantren bisa goyah. Itu yang saya temukan. Nah, lalu secara spesifik ada 7 hal. Secara spesifik ada 7 hal yang menjadi musuh santri. Pertama, jenuh. Bagaimana kehidupan mereka selama 24 jam berputar di area 1 hektar, 2 hektar itu gitu. Ini ya kan, berulang-ulang dari bangun tidur sampai tidur lagi, jaros lagi kan gitu kan. Ini tembok, ada jenuh yang membuncah. Ya. Tembok dan jaros. Nah, ininya. Kemudian waktu yang memburu gitu. Ya kan? Perasaan baru tidur udah bel lagi. Perasaan baru satu kegiatan pindah kegiatan yang lain gitu.
Jadi kegagalan dia mengatur waktu ini bisa membuat dia tidak nyaman di pesantren. Kemudian ada rindu yang menggebu terhadap keluarga, teman di rumah gitu kan. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kebanyakan pesantren lockdown semua, nggak boleh ada ditengok orang tua gitu kan. Ininya, yang ditengok aja kadang-kadang nggak betah, apalagi yang sering ditengok. Kemudian ada senior yang menyebalkan. Ini nomor 4 yang saya temukan. Kakak kelas yang nyebelin. Betul nggak Ustaz Sarif? Benar. Ya kan? Senior yang menyebalkan. Kayak gitu ya. Kemudian barang yang sering hilang. Sendal itu banyak tuh. Sendal nomor 1 ya, sendal ya. Iya, sampai digembok hilang juga. Hilang, gembok-gemboknya hilang juga kan. Barang sering hilang. Kalau itu dirani di tiang tuh kayaknya. Kantong kosong. Waduh, orang tua nggak ngirimin, dulu mah nggak ngirimin wesel ya. Kalau Ustaz Latif deket Ikami, ya kan? Kalau Ustaz Sarif jauh kan? Iya. Kalau ditransfer. Iya. Nah, nggak punya duit. Yang ketujuh, ada masalah dengan teman lah. Baik kakak kelas, teman sekelas, teman seangkatan, dan lain sebagainya. Ini 7 hal yang saya tanya yang kadang membuat santri itu tidak nyaman di pesantren. Ya. Nah, lalu saya, kita cari, saya berpikir, saya menggali dari berbagai macam literasi gitu. Gimana untuk melawan satu persatu musuh yang tadi dihinggapi oleh santri. Saya sarankan, ya, santri yang nggak pernah olahraga, gitu. Ini nggak betah ini. Saya amatin, dia kalau sore-sore di saung aja mojok, gitu kan ya. Ini nungguin makan sore, gitu. Tapi santri yang baru jaros asar, selesai asar, wah dia langsung ganti pakai sepatu bola, sepatu futsal, gitu kan. Langsung ke lapangan basket segala macam. Ini santri yang nggak ada masalah ini. Terbunuh jenuh dia itu. Di sini ada Ustaz Sarif nih. Ustaz Sarif juga kakak kelas saya, senior saya, dan juga mungkin barangkali 7 hal tadi yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri. 7 root cause ya, problem itu. Kalau menurut pandangan antum, Ustaz, ini sebagai narasumber juga narasumber yang sangat kompeten juga. Menurut antum tuh apakah itu juga termasuk bagian dari hal yang memang ya itu dia masalah saya gitu, atau jangan-jangan ada masalah lain, Ustaz, yang pernah antum temui selama jadi santri yang bikin nggak betah tuh 7 hal itu apa, Ustaz? Iya, biasa kan awal-awalan memang kita pasti ada hal seperti itu. Tapi kalau 2 tahun 3 tahun ke depan, ya insya Allah pasti santri akan tahu lingkungan biahnya di pesantren itu ya seperti itu. Ya kita santai aja mau kita gitu. Yang pernah pengalamin seperti itu. Ya ada dengan senior gitu kan, kemudian dengan ustadz atau dengan pelajaran yang susah kita terima, ya kita santai aja gitu loh. Artinya ya insya Allah ya tahulah di situ ada kesusahan, pasti ada kemudahan yang Allah beri gitu kan. Jadi kalau menurut antum tadi barusan artinya krusial itu di masa 1 tahun sampai 2 tahun, Zat, ya, yang menjadi bagian krusial itu, untuk yang menentukan titik tahun 2 tahun yang pengalaman seperti itu. Ya, ini telah kembali, Zat. Nah, ini kebetulan tadi saat antum sedang putus jaringan, Zat, Saiful Bahri, barusan saya juga sharing dengan Ustadz Sarif nih. Menanya terkait dengan 7 root cause tadi itu sebenarnya apakah memang itu juga yang benar dialami oleh Ustadz Sarif. Ternyata memang akhirnya beliau juga mengamini, Ustadz. Artinya memang 7 penyebab itu diamini. Tapi kalau pengalaman Ustadz Sarif sendiri, beliau mengatakan yang menjadi paling krusial itu critical moment itu di tahun pertama sampai kedua, Ustadz Saiful Bahri. Artinya yang paling tahun kedua. Ya. Ya, sepakat. Itu masa-masa adaptasi santri ya. Tahun pertama itu krusial, sangat krusial, sangat sensitif. Nah, dia bisa melalui fase itu. Ada tantangan kedua di kelas tahun kedua. Nah, tahun ketiga ini sebenarnya udah agak enjoy gitu. Tahun ketiga ini gitu. Nah, tapi ini sebagian mereka bisa bertahan, sebagian lagi tumbang kayak gitu. Nah, baru selesai itu di tahun keempat, kalau 6 tahun programnya ya. Iya. Tahun keempat itu selesai ya ininya. Tahun kelima apalagi, karena dia sudah menjadi senior. Ya secara alamiah kayak gitulah. Ya, ininya ya. Jadi kalau dilihat dari data paling atau dari fakta,
1, 2 itu sangat krusial. Kemudian Krusial. di 3 itu ada lonjakan-lonjakan keinginan untuk keluar, karena biasanya programnya kan ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun gitu ya. Tapi begitu sudah lewat dari 3 tahun ke 4 tahun itu sudah mulai bisa lewat. Siap. Oke, Sat. Baik. Barangkali boleh lanjut ya. Sat. Siap. Kemudian yang kedua, jenuh ya. Lakukan aja hobi. Anak-anak tuh punya hobi masing-masing. Ada yang hobinya baca, dia ke perpustakaan. Ada yang hobinya kaligrafi, dia main kaligrafi kayak gitu. Ada hobinya pramuka, dia latihan pramuka gitu. Jadi harus lakukan sesuatu yang kita senangi gitu. Hobi itu saya melihatnya kayak dari bahasa Arab, hubun. Sesuatu yang kita suka gitu. Ya kan? Lakukan sesuatu yang kamu sukai untuk melawan jenuh. Ya, nggak mampu juga, cobalah berbaur ya, bergaul dengan teman, jangan menyendiri segala macam. Me time, coba menyendiri ya. Apanya, saya nggak bisa nih. Oke, cobalah. Kamu nggak mau diganggu, nggak mau ketemu orang, silakan. Cari tempat-tempat yang menurut kamu strategis untuk kamu bisa merenung gitu, intinya ya, untuk membunuh jenuh itu. Baca, kalau misalnya 1, 2, 3, 4 nggak bisa, ya udah ada baca hal-hal yang menyenangkan kamu, baik buku yang kamu punya atau buku yang ada di koleksi perpustakaan. Positive thinking lah ininya ya, karena mindset kita itu, pikiran kita mempengaruhi terhadap banyak gerak kita kan gitu. Maka kalau kita berpikir positif, semuanya akan baik-baik saja. All is well gitu ya, ininya ya. Nah kemudian waktu ini santri nih, sering lihat kita kan, bangun dikejar-kejar ya, diklaksonin gitu ya, takut terlambat, takut disanksi segala macam gitu. Ini kan sangat menyiksa. Hal-hal yang menyiksa itu dikejar-kejar waktu kan. Sama dalam kehidupan nyata di luar, kita terlambat ke kantor aja kan tersiksa sekali gitu. Ininya kan. Nah karena itu di pesantren sebenarnya diajarkan bagaimana kita bisa menjinakkan waktu, mengatur waktu gitu. Nah di bab ini saya lebih banyak mengutip dari 7 Habits juga, tentang kapan melakukan sesuatu yang genting di saat yang penting kayak gitu ya. Melakukan sesuatu yang orang yang efektif itu orang yang di mana dia melakukan sesuatu yang penting di waktu yang tidak genting. Itu saya banyak copy dari situ. Nah, satu jangan menunda. Ya, satu tertinggal, 2, 3, 4 terbengkalai. Kalau habis subuh itu jadwalnya adalah mandi, kita tidur, tiba-tiba bangunnya itu pas jaros pertama ya, pas masuk kelas, pasti mandi enggak, sarapan enggak, kan gitu kan, persiapan belajar jadi berantakan gitu. Jangan menunda. Nah, kemudian berani katakan tidak. Kalau kamu sudah memproyeksikan saya hari ini mau main bola gitu kan dengan teman-teman. Lalu ada teman kamu ngajak belajar. Berani katakan tidak. Atau saya hari ini mau belajar mau ngapal Quran. Tiba-tiba teman kamu ngajak ke kantin yuk gitu. Berani katakan tidak. Karena kalau kamu nggak ngapal Quran sekarang bisa berantakan. Gitu. Itu saya jelaskan di buku itu. Kemudian waktu diestimasikan. Ini jam sekian ngapain. Ini time management ini di pesantren ini ladangnya gitu. Ya, ladangnya di pesantren. Karena nggak punya waktu nganggur di pesantren ini ya. Nah, karena itu santri ketika dia mampu mengestimasikan waktunya, saya yakin ketika di luar dia bisa menjinakkan waktu dengan baik. Nah, catat semua tugas, ada tugas apa, baik tugas sekolah maupun tugas-tugas di luar sekolah gitu intinya ya. Tugas-tugas di dalam kelas dari guru maupun tugas-tugas lain dalam kehidupan kamu di pesantren. Nah, lakukan suatu saat menunggu ininya. Ngantri mandi, misalnya kan itu kan menunggu, ngantri makan, coba kamu bawa buku sambil baca, sambil ngapal kosakata kah, ngapal mahfuzot kah gitu. Ininya. 6, ya itu tentulah istirahat ya supaya kita bisa mengikuti kegiatan di pesantren. Kangen sama orang tua. Nah ini carilah teman-teman satu konsulat ya, apalagi orang seberang kan ya, waduh orang Lampung, Palembang, Sumatera, nun jauh di Mato kayak gitu ya. Ininya gimana cara membunuh rindu ini supaya kita bisa itu kumpullah sama teman-teman daerah gitu. Ini poin ini saya dapatkan untuk orang-orang yang ini sebenarnya dari para ekspatriat gitu, relatif ya. Yang misalnya orang Indonesia yang tinggal di
di negara lain gitu kan. Itu kan kerinduan terhadap negara, terhadap kampung halaman sangat tinggi gitu ininya. Lah lalu saya adopsi gitu ya. Betul juga di pesantren sebenarnya kalau dia ngumpul sama orang teman-temannya satu konsulat gitu kan, rumahnya deketan, dia kan saling ini gitu, saling mengenang gitu ininya. Ini bisa membunuh rindu gitu. Ya. Nah kalau orang tua, kita kangen sama orang tua, pandanglah foto keluarganya, bawa foto orang tua gitu kan. Album-album keluarga itu dibawa, wah ini lagi di pantai, ini lagi di tempat hiburan, ini lagi acara keluarga gitu. Ini bisa menawar rindu secara psikologis ya. Nah, hubungi orang tua, telepon orang tua. Kalau sekarang sih banyak wartel nih di pesantren yang masih hidup tuh wartel. Bisnis wartel nih masih hidup di pesantren itu Sasarip. Ininya ya, masih hidup itu bisnis wartel. Di luar udah mati kan? Ininya. Wartel masih ada, Ustaz ya? Masih awet dia. Ya. Hubungi orang tua, suaranya, ingin dengar suaranya, segala macam. Nah, jangan mengurung diri, jangan diem aja. Semakin mengejar rasa kangen kita kepada orang tua di rumah. Nah, sekarang hilang nih. Bab tentang hilang nih. Ya. Pengalaman saya nih ngurusin santri Saratip ya. Hilang itu ada 2. Pertama itu hilang, kedua dihilangkan. Ya. Apa yang dihilangkan itu? Kalau misalnya kita naruh sesuatu sembarangan, lemari nggak dikunci, naruh sendal sembarangan, lalu kita lapor, sendal saya hilang. Ketika ditanya gimana ceritanya, saya taruh di lemari. Terus lemari saya nggak dikunci. Saya taruh uang saya di lemari, lemarinya nggak dikunci, kayak gitu kan. Ini kan sama aja. Kita lapor polisi, motor kita hilang, ditanya gimana kronologisnya, ya iya sih, kuncinya nyantol di motor, saya lupa, kan gitu kan. Kata polisi kan, kamu kan sama aja nyari, kasih kesempatan sama maling kan, udah cari sendiri aja sana, kan kayak gitu kan. Nah jadi santri itu, ada yang hilang, ada yang dihilangkan. Misalnya, anduk saya hilang Ustaz, di mana? Di jemuran. Gimana ceritanya? Ya emang kemarin pas hujan-hujan saya nggak angkat gitu, ininya kan. Lalu jatuh ke bawah banjir, ya kamu menghilangkan, bukan hilang. Hilang itu, kalau kamu sudah melakukan sesuatu dengan sangat aman, lalu ada tangan-tangan jahil yang mengganggu kamu, berarti kamu itu hilang. Dan kamu wajib untuk tolong. Lemari udah dikunci misalnya, sudah sangat rapi lah, tiba-tiba didobrak lemari kamu, itu kamu hilang, bukan dihilangkan. Maka kamu wajib mendapat perlindungan. Dan guru wajib menyelesaikan masalah itu. Ininya. Ya. Karena itulah, anak-anak yang apik dan cekatan ini yang bisa mengatasi masalah ini. Ada santri di Darko 3 ya. 3 tahun dia nggak pernah kehilangan sendal. 3 tahun, Ustaz. 3 tahun. Ya. Nggak pernah hilang sendal. Nggak pernah pakai sendal, jangan-jangan, Ustaz. Wah. Nggak pernah punya sendal juga pernah hilang. Itu hebat tuh. Jadi anaknya ini emang apik dan cekatan sekali. Ya, apik cekatan. Setiap dia ke masjid, dia pakai tas sendal. Dia masukin ke tas sendal. Taruh di depan sejadah. Pulang ke kamar, masuk kamar, diangkat sendalnya, dimasukin ke dalam lemari, dikunci lemari. Suatu hari dia pernah lengah, main ke rumah kamar temennya, tiba-tiba sendalnya nggak ada gitu kan, jejak hilang sendal dia. Langsung dia cari, karena dia mikir nggak jauh-jauh nih hilangnya, pasti ada di masjid atau di kantin atau di mana gitu. Dan betul, sendal dia ada di kantin. Diambil aja sama dia nggak perlu tahu siapa yang pakai. Selesai urusan. 3 tahun sampai tipis sendalnya itu. Dan saya tanya sama orang tuanya itu karena memang dia apik. Dari rumah tuh apik. Tidur aja kalau spraynya nggak lurus, itu nggak bisa tidur dia. Terus sendalnya merek apa, Ustaz? Kalau tahu, Ustaz. Kalau boleh tahu sendalnya merek apa tuh? Wah, iklan nggak boleh iklan. Ya. Nah, jadi kehilangan itu ada hilang, ada dihilangkan. Ini kan problem anak-anak. Kenapa nggak betah hilang mulu? Ya kan, dikit-dikit hilang kan gitu. Ininya. Karena itu simpan tempat normatif lah. Standar aja, simpan di tempat yang aman. Berikan nama. Simpan, kalau sendal ini kan ranking 1 ya, sering hilang ya. Ya. Tempat khusus. Kemudian ingat loh, jadi orang tua kamu, baju kamu itu dibeli dari duit orang tua, celana, sendal, sepatu, buku gitu. Ini harus mikir gitu. Kalau kamu sembarangan naruhnya, sembarangan meletakkannya gitu, sama aja kita nggak menghargai jerih payah orang tua. Nah, hal-hal yang normatif ini yang saya sampaikan kepada anak-anak ya. Senioritas,
Wow, Hatta Homsah, Wahid. Nah itu. Nah ini salah. Gitu. Ininya. Nah ini kan nggak bisa dipungkiri ya dalam kehidupan ya. Senioritas itu pasti ada ininya. Gimana caranya? Ya hormati aja senior itu. Respect aja. Ya tarimul kabir. Yarhamul kabir. Wayah apa namanya? Tarimul yarhamus sogir ya. Wayah tarimul kabir gitu kan. Kemudian apa? Kalau dia nasihatin ya dengerin aja. Wah, kamu harus belajar yang rajin. Iya, gitu kan. Harus jadi anak yang disiplin. Kadang-kadang iya, senior juga gitu butuh, sebenarnya yang dibutuhkan senior itu kadang aktualisasi diri menunjukkan senioritasnya. Oh iya, kadang dia butuh itu. apa namanya istilah kata eksis ya, perlu eksistensi, pengakuan gitu. Pengakuan. Iya, di mana-mana seperti itu. Karena dengerin aja udah. Iya, positive thinking. Ya, jangan takut bicara ininya. Ya, artinya kalau kamu merasa dirugikan dengan orang yang lebih tinggi dari senior, ya guru kan gitu. Ininya. Kadang-kadang takut bicara ini. Saya diintimidasi, saya diperas, saya di ini segala macam. Ini belajar mengungkapkan perasaan ya dengan lewat kata-kata itu. Itu keberanian ini diajarkan di sini. Jangan takut ya, kamu dilindungi. Nah, kemudian apa? Ini kebanyakan senior identik dengan bullying gitu ya, perundungan. Orang yang dibullying itu karena dia lemah atau dia keras. Yes. Ya karena itu jangan lemah, jangan keras. Saya jangan terlalu lemah, diledekin, diem aja gitu. Jangan sombong, jangan belagu. Saya sangat setuju ini, Zat. Saya pernah memetakan ya sekilas aja sih tanpa ini. Memetakan sekilas saya coba orang yang sering dibully itu sebenarnya karakteristiknya hampir sama kok, Zat. Seperti Antum bilang itu. Terlalu lemah misalkan gitu ya, atau terlalu tidak berdaya dan tidak berani untuk menunjukkan dirinya. Pada akhirnya akan mudah orang untuk bersikap superior terhadap dirinya gitu. Betul. Nangkap sekali. Betul. Jadi, atau tadi berlebihan, terlalu keras berlebihan sehingga orang melakukan perlawanan. Betul. Jangan keras, jangan lemah. Itu aja ya. Lanjut. Nah, ini ngatur uang nih. Ngatur uang. Santri itu orang gajian Latif. Berbeda dengan siswa di sekolah biasa. Dikasih duit jajan 10.000, 5.000, 20.000 gitu kan. Yes. Di pesantren, nih 1 juta. Ini 500.000. Gajian dia. Tiap bulan datang orang tua, nengokin. Kirim duit lagi. Orang gajian dia. Maka kalau dia pandai-pandai mengatur keuangan, ini dia punya namanya financial freedom kalau bahasa Robert Kiyosaki. Yes. Financial freedom dia itu. Ininya kan. Nah, kalau dia nggak bisa ngatur duit, uang 500.000 atau orang punya buat seminggu, ini buat 5 hari. Uang 1 juta buat sebulan dipakai buat 7 hari. Jajan terus. Akhirnya dia nggak punya duit, nggak nyaman di pesantren. Nah, gimana caranya ngaturnya? Pertama, penuhi kebutuhan, tunda keinginan. Ini standar lah. Karena kita punya duit, maka penuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hal-hal yang kita inginkan yang ntar dulu lah. Ininya. Ini di pesantren diajarkan seperti ini. Supaya nanti di luar, dia benar-benar dapat uang dari jerih payah dia sendiri, dia bisa memilih, wah ini saya butuhkan, ini saya nggak butuhkan. Nah dia bisa pilih-pilih di situ. Ini rumus ini saya pakai dalam rumus akuntansi dan dunia finansial ini Latif. Yes, betul Ustaz. Ya kan? Contoh saya bilang gini, kamu dikasih uang sama orang tua kamu 1 juta untuk 1 bulan, saya bilang kayak gitu ya. 50% habiskan. 100.000 habiskan untuk kebutuhan kamu, keinginan kamu, 50% habiskan. 20% tabungkan. Berarti 200.000 ya, Latif ya. Ininya. 20% lagi cadangkan. Kalau yang 50% belum habis, sudah habis sebelum orang tua kamu datang lagi, pakai itu. Yang 20% yang kamu cadangkan itu. Sudah. Tapi kalau dia masih ada, simpan di slot tabungan. Kayak gitu. Ini orang tua sudah datang, uang saya masih ada, gitu kan? Simpan yang 20% cadangan itu ke slot tabungan. Yang ketiga, sedekahkan 10%. 100.000. Teman kamu datang, pinjam duit dong. Berapa? 20.000. Kamu udah punya slot gitu. Teman kamu lagi bengong aja di pinggir lapangan, ke kantin yuk, saya yang bayarin. Gitu kan? Traktir, benar. Jadi dia nggak tertraktir gitu. Jadi dia nggak pelit sama diri sendiri, dia nggak pelit sama orang lain gitu. Disukai teman juga. Ini. Disukai teman juga.
Lah kalau ini kemudian diatur uang seperti ini, di luar dia hidup dalam kehidupan yang nyata ya, dapat honor, dapat gaji, dapat dia bekerja dari usaha dia segala macam. Dia pikir oh iya ya ininya. Sekarang coba kita yang udah dewasa lah gitu ya, yang udah berumah tangga gitu. Dari mana kita pakai uang kalau kita ada teman kita ada kondangan gitu ya, undangan segala macam, saudara sakit, teman sakit, dari mana kita slotnya itu? Ya kan? Kita kan slotnya slot 10%. Bahkan kita memang seorang Islam diajarkan untuk sedekah. Gitu kan? Sehingga kita nggak keberatan. Oh, saya harus sedekah nih. Uang saya bulan ini masih ada untuk sedekah. Ini. Ya, nah, ini santri sudah mulai diajarkan seperti itu. Orang gajian dia. Ininya ya. Nah, gagal pakai rumus ini atau dia pakai rumus yang lain boleh lah. Saya maunya 30% lah. Tabungan nggak apa-apa. Sekian kalau dia setahun, dia nabung 200.000. Liburan dia punya duit ya, orang tuanya nanya duit dari mana, duit dari orang tua ditabungin kan. Nah hal seperti itu yang perlu kita ajarkan ke anak. Lacak pengeluaran ini standar lah kalau kita kok kayak boros gitu ya, jangan ngutang sama temen ya, belajar ngutang, udah santri belajar ngutang ini bahaya ini ya, hindari ngutang nih. Kalau udah masih kecil udah belajar ngutang, waduh udah gedenya bisa ketagihan dia ngutang. Ini mengatasi tadi itu ya, nggak punya duit gitu, mengatasi keuangan, masalah keuangan. Nah, dengan teman baik yang seangkatan ataupun yang di bawah atau di atas ya, pilihlah yang punya semangat belajar yang sama, punya hobi yang sama, bagus perangainya, tutur katanya ya, suka memberi nasihat gitu ya. Man yaduluka alal khair. Kayak gitu ininya ya. Nah, kemudian terakhir ini bab terakhir Latif, ada 7 skill santri hebat yang dimanfaatkan oleh santri. Saya pesan manfaatkan. Salah satunya, kalau nggak bisa 2, 1 aja. Syukur-syukur kamu bisa 7-7-nya. Nah, pertama, hifdzul Quran. Apalin Quran. Ya, momennya tepat kamu di pesantren. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Arab atau Inggris. Mau Inggris saja silakan. Arab saja silakan. Pilih salah satu. Ini sangat dibutuhkan di dunia modern. Yang ketiga, public speaking. Muhadharah itu jangan dianggap remeh. Ya, kamu suruh ngomong di depan kelas, ngomong di depan anggota kamu, di depan teman-teman kamu, itu public speaking, kamu akan rasakan di dunia nyata manfaatnya. Ya. Keempat, nulis. Ininya. Ya, menulis. Bisa bicara, bisa nulis. Mantap itu kalau Ustaz Latif itu. Ya. Yes, leadership. Alhamdulillah. Leadership. Ya. Latihan leadership di pesantren, jadi ketua kamar, ketua kelas, jadi pengurus ini, pengurus itu. Ini skill. Nah, kolaborasi. Ya, kamu bisa sudah berkolaborasi di pesantren untuk mewujudkan satu tujuan ininya ya, baik tujuan belajar, tujuan organisasi, tujuan komunitas kamu gitu ya, kolaborasi. Nah, yang terakhir adalah digital literasi. Santri harus melek digital. Ya, harus tidak boleh dikendalikan oleh harus lebih smart daripada smartphone. Kayak gitu ya. Kadang kita ini lebih bodoh daripada smartphone. Nah itu. Nah ini Latif yang bisa saya sampaikan. Inilah yang saya sebut gigih hari ini akan membuat santri kita gagah di hari yang akan datang. Karena pelaut yang ulung nggak lahir dari gelombang yang tenang. Nah ini kira-kira isi dari buku saya secara ringkasnya. Mungkin lebih ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta atau yang hadir pada acara ini kami persilakan. Saya kembalikan kepada Latif ya, silakan. Yes, terima kasih banyak Ustaz Saiful Bahri. Saya ingatkan kepada rekan-rekan semua yang mau komentar atau mau bertanya silahkan di kolom chat atau raise hand. Mau bertanya atau mau sharing juga apa silahkan, atau bisa di kolom chat nanti saya bacakan. Ustaz, saya tertarik tadi dengan 7 root cause-nya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat malah sebenarnya ini nggak tahu, ini penafsiran saya. Yang bikin tidak betah sebenarnya dirinya sendiri, Ustaz ya. Artinya tadi karena dia tidak ngatur waktu sehingga dia banyak dapat hukuman, atau karena dia tidak disiplin akhirnya banyak dapat masalah-masalah, atau karena dia tidak manfaatkan secara maksimal potensi dirinya akhirnya dia merasa tidak mampu. Akhirnya membuat dia merasa tidak betah, Ustaz ya. Kalau saya baca begitu, Ustaz ya. Bagaimana tanggapan antum, Ustaz? Iya, faktor diri sendiri ya. Yang paling utama ya diri sendiri. Kedua memang ada faktor pihak lain, tapi yang paling dominan adalah diri dia sendiri. Yang dia nggak betah di pesantren karena dirinya sendiri. Ini. Ya orang tua misalnya, gimana orang tua memaksa dia masuk pesantren?
sementara dia nggak punya kuasa untuk menolak kehendak orang tua, gitu kan? Nah ini kan perlu dia perenungan, perlu orang lain, ya bahwa hidup saya nggak bisa dong kalau saya nggak bergantung sama orang tua saya hari ini kayak gitu. Jadi dirinya sendiri. Maka memang Latif, tantangan-tantangan yang ada di pesantren itu harus disiapkan sebelum anak masuk pesantren. Jadi ada istilah nyantri sebelum nyantri gitu. Nyantri sebelum nyantri, yes. Iya, jadi ada istilah seperti itu. Ininya dididik dulu. Kamu di pesantren itu bangunnya jam 4, tidurnya jam sekian. Bagaimana kamu bisa tidur jam 10, bangun jam 4? Di rumah aja tidur jam 7, bangunnya jam 6. Ini ya. Kamu di pesantren makan apa adanya. Sekarang makan yang ada di rumah apa adanya. Piring kamu cuci sendiri, ambil sendiri. Nah, jadi sudah diajarkan nyantri sebelum nyantri. Ya gitu Ustaz Latif ya, kira-kira. Yes, Seth. Baik, Seth. Nah, satu lagi, Seth. Seringkali kan akhirnya gini, ada yang dipaksa, ada yang sukarela. Tapi juga terkadang yang kalau dipaksa teman sukarela, terkadang faktor orang tua. Ini mungkin saya lihat ada beberapa barangkali kalau tebakan saya itu wali santri. Seringkali wali santri malah atau orang tua yang malah bikin anaknya malah akhirnya ikut juga nggak betah atau karena orang tuanya mengiyakan apapun alasannya akhirnya mengiyakan atau bahkan memanjakan. Nah, ada saran nggak, Seth? Selain tadi membuat anak nyantri sebelum nyantri, barangkali tips-tipsnya misalkan apakah jangan mudah atau jangan sering ditengok atau seperti apa, Seth? Ya, baik. Nah, di bab kedua itu saya tulis juga ya tips nyantri itu. Untuk orang tua pertama, protektif yes, overprotective no. Overprotective. Nah, overprotective itu apa? Ininya apa namanya? Overprotective itu terlalu banyak khawatir sama anak. Ya. Terlalu banyak khawatir sama anak. Ya, terlalu ya ada semacam inilah rasa-rasa perlindungan yang berlebihan. Anak salah aja masih dibilang benar gitu. Ininya. Kalau dia bilang begini, Mak, Pak, tadi ada teman saya nakal gitu, nakalin saya. Ininya. Kamu diapain? Saya dipukul. Ininya kan. Padahal ditoel doang kayak gitu ininya kan. Orang tua langsung dia reaktif kan. Wah, dia lapor sama ini anak saya gini gitu. Enggak mendalami dulu permasalahannya seperti apa. Ininya kan. Wah, berhenti aja lah, sering hilang baju saya kayak gitu ininya kan. Enggak didalami dulu gitu. Ininya, hilangnya di mana, bagaimana ceritanya. Itu overprotective. Nah, yang lainnya adalah tadi itu. Ditengok itu bagus relatif. Tapi yang sedang-sedang aja. Sering-sering jangan, tidak sama sekali juga jangan. Durasinya, Seth, kalau boleh durasi yang normal. Paling lama 1 bulan lah. 1 bulan ya. Paling lama itu. Artinya kalau dia seminggu sekali, untuk tahap-tahap pertama sih nggak jadi masalah ya. Tapi tahap-tahap kedua itu 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Ini. Jangan tiap hari, jangan seminggu sekali juga nggak bagus. 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali sampai 1 bulan. Nggak pernah tengok juga berbahaya. Ya, maka juga saya sarankan kepada wali santri yang dari jauh misalnya ya, di luar Jawa gitu, usahakanlah diagendakan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali gitu untuk nengok mereka, karena mereka ini juga tidak hanya butuh materinya gitu, tapi moral ya, perhatian perhatian, dia ingin curhat sama orang tuanya gitu, dia ngelihat teman-temannya ini di saung sambil makan sambil cerita gitu ya sama orang tua, dia nggak ditengok. Itu karena itu penting, kehadiran orang tua itu nggak bisa digantikan oleh guru gitu. Itu Latif. Yes. Nah ini ada pertanyaan dari Nur Lailah, Ibu Nur Lailah. Bagaimana trik anak yang sudah betah di pesantren agar betah terus? Izin pengen anak saya sampai kelas 6 katanya. Jadi mungkin sampai saat ini betah, mungkin barangkali nyalakan ini. Saya jawab dulu aja ya. Ya, silakan, Seth. Ini ada 2 pertanyaan juga dari Bapak Bukhari juga nih ya. Ya, dari Ahmad Bukhari. Ibu Nurila dulu saya jawab. Anak yang sudah betah supaya terus betah. Ini mah mantap ini mah. Supaya sudah betah, gimana biar terus betah? Ya tetap formula-formula ya, baik yang dari yang saya tulis di buku saya atau yang ibu biasa sampaikan kepada anak-anak ibu, terus ya jangan bosan-bosan gitu. Ininya. Terus diingatkan, disampaikan kepada anak-anak kita gitu. Ketika mereka sudah mulai goyah segala macam,
masukin lagi gitu, doktrin lagi, kasih lagi nasihat dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau sudah kelas 6 Bu biasanya, ya kalau udah kelas 6 nih ke kelas akhir, itu perasaan gak betah itu nggak ada biasanya ya. Yes. Dia mau berhenti ke kemana gitu ininya. Biasanya kalau udah sampai kelas 6 udah selesai hidup dia itu di pesantren. Bahkan kelas 5 Sot ya. Bahkan kelas 5 tuh udah kelas selesai Sot ya. Udah pasti sampai akhir lah. 95% itu sampai akhir ya biasanya. Oke, jadi gitu Bu ya. Terus aja dicas Bu, jangan bosan-bosan. Yang lain Ahmad Bukhari Ahmad Bukhari, bagaimana cara menangani ibu wali santri yang selalu kangen akan anaknya? Mungkin bapaknya bisa menahan rindu, tapi ibunya nggak bisa. Gitu. Betul. Di zaman corona kayak gini kan nggak boleh nengok Ustaz Latif. Hampir seluruh pesantren lockdown, nggak boleh ditengok, gitu kan? Paling dia cuma telepon doang. Ya, kalau ibu bisa menghubungi wali kelas atau wali asrama untuk video call gitu, itu bisa dengan cara seperti itu. Nah, di masa pandemi ini nih, dalam kasus di Darko 3 terutama itu wali asrama tuh wajib menggilir anaknya untuk video call gitu. Nah, jadwal video call dia hari apa ininya kepada orang tuanya. Oh, sudah itu, ada upaya itu Ustaz ya, dibikin jadwal video call Ustaz. Iya, dan saya kira pondok-pondok lain juga bisa mengikuti ya. Selama itu positif, orang tua nggak boleh nengok karena masa pandemi. Ya pasti tadi kalau nggak ada wartel misalnya pakai HP wali kelas gitu kan, HP wali asrama. Kalau wartel nggak bisa ngelihat wajah ya ininya. Nah ini kan kalau ngelihat wajah video call bisa mengobati kangen. Ustaz, ini ada pertanyaan sederhana dari saya Ustaz. Kan diberi kesempatan untuk nelfon, untuk tatap muka, untuk menyampaikan perasaannya. Nah ini kan bisa bermata dua Ustaz. Artinya ketika dia nelfon, ini mama kangen banget gitu. Malah akhirnya membuat anaknya istilahnya nggak betah, nggak do and don'ts-nya Ustaz. Yang sebaiknya oleh orang tua ketika bertelepon seperti apa, ketika supaya istilahnya tuh tidak malah membuat anaknya nggak betah gitu Ustaz. Ada nggak Ustaz kalau pengalaman antum? Apa yang kira-kira ini kalau orang tua nih jangan ngomong ini nih supaya anaknya tetap betah gitu. Sebaiknya ngomong ini nih supaya betah. Mungkin rasanya juga kita perlu tahu juga itu Ustaz. Kira-kira antum pernah punya pengalaman itu nggak Ustaz kira-kira? Ada Ustaz. Jadi orang tua juga ada yang menjadi faktor anak nggak betah pesantren. Anak mengeluh misalnya, dia capek lah, aduh nggak enak lah segala macam. Lalu dia respon dengan rasa kasihan, bukan rasa sayang gitu loh. Ininya. Oh badan kamu sekarang kurus ya dek, baru seminggu kamu udah kurus. Kamu makannya apa? Ini mah makannya ini bangun jam sekian, tidur jam sekian, kadang-kadang begini. Waduh, kamu berhenti aja deh katanya gitu kan. Nah jadi terlalu kasihan sama anak, nggak sayang sama anak. Ini. Kasihan tuh malah tanda tidak sayang sama anak saja. Iya beda, kasihan dengan sayang beda. Ya. Kalau kasihan itu anak nangis, anak kelas 3 SD minta beliin motor. Nangis-nangis. Ngamuk-ngamuk, ngunci pintu kamar. Orang tua akhirnya beliin. Dia kasihan sama anak, nggak sayang. Ininya kan? Nggak sayang dia. Nggak sayang. Betul. Anak 3 SD masih kasihan itu. Ini. Ya, kalau nggak dikasih dia sayang sama anak. Kayak gitu. Nah, yang masuk pesantren itu kan rata-rata lulusan SD, Latif ya. Usia 12-13 tahun. Kan gitu kan. Ini usia secara psikologis, ini usia-usia yang dia harus bertarung dengan dirinya sendiri gitu. Fasenya bukan fase raja lagi, fase prajurit. Ya kan? Jadi biarkan anak ini berjuang dengan dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengatasi problemnya sendiri kayak gitu. Ininya. Kalau orang tua masih memposisikan anak sebagai raja terus, ya sampai tua jadi raja dia. Ini kan itu ada fasenya ya. Usia 7-12 jadi raja. Yes. 14 ya. 14-21 jadi prajurit. Gitu kan ya. Orang tuanya yang jadi jenderalnya kayak gitu kan. Usia 21 sampai ke atas jadi sahabat orang tua. Ininya. Itu fasenya fasenya itu. Jadi kalau ada anak ngeluh dengan problem di pesantren, mah nggak enak lah di pesantren, makannya nggak enak, sabar nah, ya
makan itu yang penting kamu sehat. Kalau badan kamu sehat, makan apa aja jadi enak. Kayak gitu. Makanan enak, kalau kamu nggak sehat badan kamu, jadi nggak enak makanannya. Orang tua pun harus punya motivasi itu. Ya, kalau orang tua nggak didengar, pakai guru. Karena ada anak itu yang dia dengar sama orang tua, nggak dengar sama guru. Atau dengan guru dia dengar, orang tua dia nggak dengar gitu. Nah karena itu ini perlu kerjasama antara orang tua dengan guru mengatasi hal seperti itu. Jadi Salatin, masalah komunikasi tadi itu emang tergantung ya, tergantung gitu. Kalau yang difasilitasi oleh wali kelas atau oleh asrama itu kan dia ada batasannya. Kamu 3 menit aja ya, 5 menit aja nelfon orang tua kamu. Ya cukup sampaikan kabar kamu, tanya kabar orang tua kamu, minta kebutuhan kamu apa. Paling salah seperti itu. Ya. Thank you, Zat. Ada pertanyaan nih dari wali santri Zen apa namanya? Fuad Zen ya. Silakan boleh bertanya Ibu atau Bapak wali santri Mustafa apa? Mustafa, wah, ini mah santri senior ini yang nanya. Atau boleh langsung cerita aja, Zat. Silakan. Yuk. Santri senior ini mah. Silakan, Jen. Speakernya. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya. Oke. Bagaimana? Saya kan punya anak sekarang kelas 3. Ya. Mau naik kelas 4. Ini menghadapi fenomena anak-anak yang pada gotri ini juga kan mempengaruhi secara psikologis ke anak-anak gitu kan. Ya. Nah, kedua, bagaimana kita memberikan pengertian ke anak-anak, terutama santri yang masih junior nih gitu. Mereka terkadang nggak betah itu menghadapi kegiatan masalah-masalah yang ada di asrama, terutama misalkan kayak pembulian kayak gini-gini saat. Nah ini yang pertama dari kita wali santri, bagaimana cara kita memberikan pengertian ke mereka untuk bisa sabar atau teguh dalam menghadapi fenomena bullying ini. Terus kedua, apa yang bisa dilakukan juga oleh pesantren dalam membantu orang tua, memberikan keyakinan bahwa anak-anak kami itu bisa nyaman dalam menghadapi pembulian yang ya biasa marak di lingkungan asrama. Biasanya memang kita udah memberikan perhatian khusus gitu kan, yang tadi Ustadz bilang kunjungan, terus kita kasih perhatian, tapi begitu kita keluar, kita pulang ke rumah, apa yang terjadi di dalam asrama ini kan kita nggak tahu, dan juga mungkin para asatidz juga nggak tahu gitu. Ini yang sering kita hadapi. Mohon pencerahannya nih Ustadz. Terima kasih Ustadz Fuad Zen. Tunggu statusnya nanti malam ya. Senior, salam hormat dari sini. Iya. Kayaknya mau mudik nih Ustadz Fuad Zen ini. Ya, mau mudik nih, apa mau ngabuburit ini? Ya. Baik, yang pertama masalah ini dulu ya, yang gotri tadi itu ya, Ustadz Fuad Zen ya. Ya. Gotri. Wah, ini istilah santri ini Pak Latif nih, gotri. Waduh, kelas 3 berhenti maksudnya itu. Gotri itu. Nah, kalau hemat saya, gotri itu gimana orang tua? Melihat pertama, ada visi orang tua, ada visi anak. Misal begini, kamu berhenti nak dari Darul Qolam, dari pesantren A, B, C, D. Kenapa Pak? Kamu pindah ke sekolah kedinasan. Cukup kamu 3 tahun aja. Bagi saya itu nggak jadi masalah. Ininya. Atau anak, Pak, saya mau berhenti ya dari pesantren. Oh, kamu mau kemana? Saya mau pindah ke pesantren A. Di situ lebih banyak tantangannya. Wah, orang tua melihat ini tinggi sekali visinya anak ini. Silakan gotri. Pak, berhenti ya. Mau kemana kamu? Pindah aja dekat rumah tuh SMP, SMA sebelah. Orang tua nggak setuju. Ya kan misalnya kan. Di sini orang tua punya hak mutlak terhadap masa depan anaknya. Saya bilang ini usia-usia prajurit. Usia-usia prajurit ini. Kalau visi dia, saya mau pindah Pak, dekat sebelah rumah aja itu sekolahan. Ini nggak punya tantangan kan? Ininya orang tua melihat ini nggak ada tantangannya. Sekolah samping rumah. Ininya kan, bukan cari yang lebih tinggi visinya, malah yang lebih rendah kayak gitu.
Dalam hal ini orang tua nggak boleh kalah sama anak. Ini usia-usia prajurit, orang tua harus punya kendali di sini. Ya, Bapak katakan lanjut. Kalau kamu mau pindah dari sini, masuk pesantren ini. Kayak gitu. Karena kamu belum punya visi, Bapak punya visi terhadap diri kamu, misalnya seperti itu. Ya, jadi boleh kita memaksa. Kecuali baru umur 7 tahun, 5 tahun, ini raja ini, Raya. Raja dia. Wah, baru minta jajan, kita beliin jajan. Udah beli nggak dimakan. Raja, nggak boleh dia marahin. Gitu kan? Tapi usia 13, 14, 15, 16, 17 itu prajurit, itu push up. Ya kan? Orang tua jadi jenderal di situ. Itu saya bahas di bab kedua itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Gimana mengatasi perundungan, bullying? Tadi di awal sudah saya bahas dengan Ustaz Latif ya. Orang yang dirundung itu, yang dibullying itu lemah. Atau dia sengke. Gitu. Jadi jangan keras. Ada mafuzatnya itu Ustaz Warjen. La takun rotban patu soro walaya bisan patu kasaro. Jangan lemah kamu ditindas, jangan keras kamu dipatahin. Dipatahin, yes. Gitu kan. Mereka yang dibully, yang diledekin segala macam, mau senior ke, mau teman seangkatan, adik kelas ke, kelas 3, masa dibully ke anak kelas 1. Ini kan lemah ini. Gitu kan ya. Nah, jadi ajarkan sama anak kita itu, kamu jangan lemah, kamu jangan keras. Ini kan. Jadi mental yang dibangun oleh orang tua kepada anak ini untuk persiapan hidup di pesantren. Kamu jangan lemah, kamu jangan keras. Ininya. Ya kan, kamu salah, membela diri kamu dalam kondisi benar, kamu benar. Ininya. Jangan berbuat yang lebih buruk dari perbuatan teman kamu. Ininya kan. Nah, ini mental seperti ini memang nggak gampang. Tapi ya kita cobalah pelan-pelan di situ. Nah, kemudian orang tua sudah berupaya memenuhi kewajibannya. Kewajiban moral, kewajiban material, nengokin anak gitu kan. Tapi anak masih nggak betah aja kan. Ininya. Nah, lagi-lagi tadi kembali ke visinya lah. Kamu mau apa? Udah punya impian apa? Cita-cita apa? Saya ini mau jadi dokter, Pak. Gitu kan. Saya mau fokus pelajaran umum, bukan pelajaran mahfuzat. Oke, dokter ya. Oke, dokter kalau gitu. Pindah aja ke SMA deh. Ininya kan? Visinya. Ininya. Wah, nggak tahu saya mau jadi apa. Dia belum punya visi, gitu kan. Tapi orang tua tahu bakat anak di mana, kemampuannya di mana. Dia cocok nih sesuai dengan visi saya. Ini kan, jadi kiai nih anak, kayak gitu ini kan. Mustafa Kemal, jadi kiai nih, kayak gitu ini kan. Maka orang tua harus punya visi. Nah, kamu pesantren, kuasai bahasa Arab, terus pesantren, berangkat Timur Tengah. Ininya. Ya kan, jadi visi orang tua juga membantu visi anak. Ininya ya. Jadi gitu. Jadi hal-hal yang menjadi kendala anak untuk betah di pesantren itu, ada yang orang tua menyelesaikan, ada orang anak yang menyelesaikan. Selesaikan urusan kamu sendiri. Misalnya, Pak, sendal hilang. Baru kemarin Bapak kirim sendal, ya kan? Sekarang pakai uang jajan kamu untuk beli sendal. Ininya kan? Jangan tenang, nanti Bapak beliin lagi. Udah nggak apa-apa, hilang juga. Asal kamu jangan nyolong sendal teman kamu, gitu kan? Nggak bisa begitu juga. Ya kan, sekali mungkin kita bisa tolerir gitu. Yang kedua kali, Pak, sendal hilang lagi Pak, beli pakai uang kamu. Pak, handuk hilang, pakai uang jajan kamu. Menghukum anak dengan hal seperti itu untuk menghargai jerih payah orang tua. Nah, hal-hal lain, ya nanti kita ngobrol lagi ya Ustaz Jen ya. Siap. Oke, Latif, kembali ke Latif. Yes, thank you Ustaz Jen. Wazian ini senior saya. Salam hormat. Iya, senior ini. Iya. Bukan Pak Dokter Latif nih. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, thank you. Bahkan nanti suatu saat kalau diundang Kopi Rumpi boleh jadi pemateri barangkali Ustaz Wazian. Siap Ustaz. Ustaz ini menarik Ustaz. Saiful Bahri ya. Tadi antum saya menarik meng-highlight Ustaz 7 skill yang memang dimiliki di pesantren. Saya melihat sebenarnya pesantren itu miniatur kehidupan nyata. Kita dari mulai ngatur uang, ngatur waktu, bagaimana disiplin, bahkan bagaimana public speaking, nulis, dan kita membentuk diri kita tuh semuanya di sana. Mau jadi apa tuh kayak kawah Chandra di muka, dan itu sebuah hal yang luar biasa. Itu menurut saya pesantren ini saya merasakan sendiri bagaimana manfaat saya pernah di pesantren mengalami itu semua.
Itu ya yang nah meyakinkan para santri, meyakinkan para wali santri itu juga sebuah PR bersama ya Zat ya. Betul. Untuk bisa fokus ke arah sana. Barangkali saya khawatir nih ketika liburan nih visinya bisa berubah Zat, para santri atau wali santri Zat. Bagaimana menjelaskan antara liburan dengan masa di dalam istilahnya itu bukan pelampiasan ketika liburan sebebas-bebasnya. Ini mungkin ada saran dan tips dan trik Zat, supaya tidak ada kalibrasi setelah liburan itu supaya cepat gitu Zat. Iya. Pertama masalah skill dulu ya Latif ya. Masalah skill dulu, saya bahas skill dulu ya. Setelah skill baru kalibrasi setelah liburan. Iya. Tadi di awal saya katakan skill itu semua ada di pesantren gitu. Rata-rata pesantren modern itu ngajarin hal seperti itu. Nah, maka orang tua, guru harus meyakinkan anak pilih salah satu skill di situ yang diajarkan di pesantren. Misalnya public speaking. Kalau kamu nggak mau, coba itu bahasa Arab, Inggris. Itu aja kamu kuasain. Ini kan. Jadi guru, orang tua meyakinkan di dunia nyata ada skill-skill yang nggak diajarin di bangku sekolah gitu. Yang nggak ada mata pelajaran, tapi dia dilatih gitu ini. Nah itu yang harus kamu ini kan. Jadi faktor orang tua, faktor guru untuk meyakinkan anak-anak bahwa skill ini bermanfaat untuk masa depan kamu. Gitu ya. Kemudian tadi masalah liburan supaya bermakna gitu ya. Nggak jadi pelampiasan anak-anak kurang tidur terus, kurang makan terus, kurang main terus kayak gitu. Kita memang pihak sekolah itu harus juga mengagendakan hal-hal di rumah yang membuat anak-anak punya liburan yang bermakna, motivasi mereka. Jadi gimana santai tapi ada maknanya gitu. Ininya. Dulu saya pernah buat program misalnya Speaking with Native. Jadi saya kasih dia hadiah ya, anak-anak saya kasih apresiasi. Siapa yang kamu selama liburan berani bicara ngomong dengan bule, baik Arab maupun Inggris. Speaking with Native, ininya kan. Maka itu banyak yang antusias. Dia ke tempat wisata dia cari bule, ya. Dia ke kota-kota dia cari bule, ya. Dia cari orang Arab, dia cari orang-orang yang berbahasa Inggris untuk memaksimalkan skill yang dia pelajari di situ. Jadi kegiatan-kegiatan yang itu rileks tapi punya makna dilakukan saat liburan, gitu kan. Misalnya kamu ngajarin ngaji, itu ngajarin isi ceramah, ngasih tausiah, ngebantu kegiatan-kegiatan sosial gitu. Ya, jadi tidak menekan, jangan kerjakan PR, tulis ini, hafalkan ini, itu malah nggak bakal dikerjain sama anak kita itu. Ya, liburan pokoknya kamu harus tulis ini, pindahin munjid nih. Ini ya kan. Ngaco aja gitu kan. Pokoknya kamu harus hafal Quran 2 juz selama liburan di rumah. Ya nggak bisa, itu saat dia merelaksasi pikirannya gitu. Jangan diganggu. Kalau mau biar nggak sia-sia, tadi saya katakan apa suatu yang bermakna, tapi dia rileks. Ini kan, yang dia senangi aja. Di situ ya. Kira-kira begitu, Pak Atip. Yes, thank you Zat. Ini sebenarnya pertanyaan bersama nih. Gimana cara orang tua mengatasi efek liburan yang membuat tidak betah nih dari amar ma'ruf ya saat kembali ke pesantren. Jadi kalibrasinya ya mungkin itu hampir sama. Cuma barangkali kalau antum mau meng-highlight boleh Zat, kembali Zat. Ya, kita udah ada gelagatnya Ustadz Amar gitu. Anak itu dia nggak mau balik ke pesantren pasca libur itu udah ada gelagatnya. Gitu. Dia udah ngancam sama orang tuanya, nggak mau balik lagi gitu. Ya, dalami dulu lah permasalahannya gitu. Dalami permasalahannya dari hati ke hati, ngomong ke anak, apa yang membuat kamu? Saya bilang, punya visi apa dia mau berhenti? Ya kan? Dia bilang, nggak tertantang mah di pesantren itu. Nggak menarik gurunya. Kegiatannya ecek-ecek. Gitu kan? Saya mau pindah aja pesantren lain. Silakan. Itu sudah punya visi dan berani berkata-kata itu luar biasa anak-anak itu. Ini ya. Jadi dalami dulu itu aja. Kalau dia tanpa visi, tanpa wah nggak jelas, pokoknya nggak betah aja mau pindah. Oke, pindah kemana? Kita lihat, wah ini grade-nya turun ini kalau pindah ke sini kayak gitu ininya kan. Nah, gimana orang tua mengatasi hal seperti itu? Meyakinkan mereka ya dengan ikhtiar, dengan doa, ikhtiar doa. Gitulah kira-kira ini ya. Pak Latif gitu. Yes, terima kasih banyak Ustaz.
Ustaz Saiful Bahri, Iya. kita sih pengennya ngobrol sampai nanti loh, sampai nunggu nuzul Quran, sampai Iya, nunggu iya. Lailatul Qadar ya. Kita Iya, pamit iya, iya. bareng. Tapi rasanya Sayang kita ini waktunya ya. barangkali ada mempersiapkan untuk tajil dan sebagainya. Nah, Iya, iya. lagi-lagi saya usul satu. Barangkali ini Iya. materi antum ini jadi materi wajib untuk seluruh pesantren ketika masa orientasi, ini menarik, Sat. Jadi, Masya Allah. Boleh. jadi benar. Gimana Ustaz Fuadjen? Setuju nggak Ustaz Fuadjen? Nah, ini sebuah siap gitu ya. Saya melihat ini penting, Zat. Artinya pemahaman memberikan orientasi kepada santri-santri baru terkait dengan hal ini. Karena ini penting banget mereka dapatkan. Yang kedua adalah orientasi untuk wali santri. Artinya ketika wali santri baru, antum juga rasanya materi antum ini sangat-sangat cocok untuk disampaikan ke mereka. Tentang jadi wali santri itu do and don'ts-nya seperti apa. Yang membuat, termasuk niat untuk istilahnya tuh, untuk mempesantrenkan anak tuh harus juga niat yang kuat dari orang tua, karena jangan sampai pembuangan. Karena sering kali saya dapatkan juga ada beberapa orang tua yang membuang anaknya, tanda kutip kata membuang itu istilahnya membuang anaknya ke pesantren gitu, sehingga tidak kuat juga visinya. Barangkali itu, Ustaz. Iya. Saya usul betul, itu. Betul, jadi masa orientasi. Ya, emang di beberapa pesantren sebelum pandemi tahun lalu itu saya beberapa kali diundang ya untuk bedah buku ini, kayak gitu ya. Ya, saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali kalau ini bisa bermanfaat, karena tujuan penulisan buku itu nggak ada lain kecuali bermanfaat untuk umat. Gitu, Ustaz Latif. Yes. Dan rasanya ini sangat bermanfaat. Saya juga sudah beli bukunya, Ustaz. Insya Allah, amin. Insya Allah akan tetap bermanfaat. Dan kalau ini jadi program yang menarik, saya pun sama, Ustaz. Mohon doanya anak saya 1. Tadi yang muncul tadi baru 1 ya. Semoga bisa nambah lagi. 4 tahun. Saya juga mau, Insya Allah mau memesantrenkan anak saya. Tapi kadang orang tua saya, istri saya kan bukan pesantren, saya pesantren, Ustaz. Jadi ada visi yang sama, kita pengen pesantrenkan. Cuma seringkali kan yang seringkali ditemukan adalah gimana ya nanti kok nggak ada AC, dia kan nggak bisa tidur kalau tanpa AC, model-model begitu, San. Makanya gimana ya nanti kalau kerupuk aja di rumah kan bergizi. Nah, hal-hal itu barangkali yang harus diantisipasi oleh para wali santri barangkali, San, ya. Oke. Ya. Menyamakan visi. Ada saran nggak, San, sebagai ini, San, sebagai di akhir, San, untuk bisa menyelaraskan antara wali santri yang berbeda visi antara istri sama anaknya, suami istri, San. Baik. Pendidikan yang terbaik itu tidak mesti sebuah pesantren atau madrasah atau sekolah ininya kan. Lagi-lagi tergantung kepada visi orang tua ingin menjadikan anak seperti apa, dan anak punya passionnya ada di mana ininya kan. Yang penting inti dari sebuah pendidikan itu adalah akhlak mulia, Salatif ya. Kalau di pesantren anak tidak berakhlak mulia, itu bukan pendidikan pesantren. Ya, sekolah, madrasah pasti tujuan adalah akhlak mulia ininya kan. Punya mental yang kuat, pribadian yang kuat, lalu punya pengetahuan, ilmu pengetahuan ininya. Jadi ada adab fauqal ilm ininya ya. Nah, jadi visinya itu di mana tempat yang bisa membuat anak saya terdidik menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia ininya. Wah, di pesantren silakan, kalau ada di sekolah. Itu saya kira relatif. Selebihnya tergantung passion dari anak. Yes. Jadi kalau saya boleh simpulkan, manis dada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minhu ila bu'da. Jadi artinya ila bu'dan. Yes. Jadi intinya adalah pesantren itu salah satu media. Pun dicapainya bukan untuk mencari ilmu saja, tapi mencari hidayah untuk bisa menjadikan kita lebih baik. Kalau cocok, silakan pesantren jadi salah satu tujuan kita. Kalaupun bukan, ingat tujuan besarnya apa. Nah, itu yang menjadi salah satu poin kunci. Karena tarbiyah itu kan urusan orang tua, tarbiyah gitu. Betul. Taklim itu urusan guru gitu. Yes. Jangan kalau orang tua tidak punya kesempatan untuk mentarbiyahkan anaknya, dia bisa titip sama orang lain. Tapi kalau dia sanggup untuk mentarbiyahkan, baguslah oleh orang tua sendiri gitu. Tapi kenyataannya orang tua hari ini mereka angkat tangan mendidik anaknya gitu kan. Lu nggak puas, Jen? Yes. Gitu ya. Siap, thank you, Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi lagi-lagi saya rekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh calon wali santri, santri, bahkan bagi pesantren-pesantren, silakan bisa menjadikan buku ini sebagai panduan untuk orientasi wali santri maupun santri-santri baru, dan juga menjadi bacaan yang sangat bermanfaat, dan semoga menjadi manfaat buat penulisnya dan kita semua yang membaca atau mendengarkan poin ini. Terima kasih banyak, Ustaz Saiful Bahri. Jangan bosan kalau saya undang kembali, Ustaz, di Kopi Rumpi, Ustaz. Siap. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Dan terima kasih semuanya.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kopi Rumpi Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.